pertama lihat pantai. Iya, baru pertama Serius? kali. Iya, baru pertama kali lihat pantai. Kapan kamu ke pantai? Kemarin pas 2 minggu. Siapa sih lalu. yang bawa kamu, yang ngajak kamu? Itu Rianti, teman sesama yang ikut MBKM. Dia memang stay di sini. Iya, dia orang sini. Oke. Dia sempat kan buat Elin ikut ke pantai. Aduh, ya apa rasanya lihat pantai? Wah. Sebelumnya pernah lihat pantai belum? Pernah, tapi cuma kayak di video-video atau TV. Kalau secara langsung belum pernah. Aduh, itu seneng banget, Mak. Wah, seru. Jujur saya Happy. shock sih kamu. Hawa yang sejuk, menjaga ekosistem. Nah, kalau udah dialihfungsikan lahan ke sawit tuh kata orang, yang setahu saya tuh, jadi lahan tersebut tuh rusak. Tapi bagaimana jika ada yang berpendapat seperti ini? Mungkin sawit bisa merubah lingkungan kita menjadi buruk, tapi di sisi lain itu juga menambah dari segi ekonomi masyarakat. Gimana kamu menanggapi itu? Sebagai mahasiswa kehutanan nih. 101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Yang memang stay masih di saluran 101,5. Yang pertama seperti biasa dari Yayasan Palung ada Bang Ridwan. Selamat siang Bang Ridwan. Oke, gimana kabarnya Bang Ridwan? Akhirnya Ya, kita bisa bertemu kembali hari ini. Alhamdulillah sehat. Bang Hage gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, habis makan juga tadi itu. Oh iya, siap. Oke, narasumber kedua kita yang udah hadir yaitu seorang mahasiswi ya. Mahasiswi kehutanan, Kakak Elin Saputri. Halo Kakak. Halo. Kak Elin Saputri, Kakak ini di Yayasan Palung sekarang apa job desk-nya? Magang kah atau apakah? Saya mengikuti kegiatan magang. Oh, magang ya. Ya. Ini memang kegiatan rutin dari kampus. Baru dari kampus. Oh, baru ya. Ya. Mengikuti kurikulum baru mungkin ya. Ya, mengikuti kurikulum baru. Oke. Kalau boleh tahu Kakak ini asal kuliah atau kampusnya dari mana? Oke, perkenalkan, nama saya Elin Saputri. Mm-mm. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Universitas Tanjung Pura. Saya berasal dari Kecamatan Sungai Laur, tepatnya di Desa Riambunut. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dan saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa WBOCS West Borneo Caring Scholarship Orang Utan. Oke. Di sini saya mengikuti kegiatan magang MBKM. Oke. Yaitu magang kegiatan merekognisi mata kuliah untuk dilakukan di lapangan kerja. Oke. Itu kita akan kembali lagi ke Bang Ridwan ya. Selaku narasumber pertama kita hari ini membawa seorang yang baru nih Bang Ridwan. Iya, betul. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan? Apa sih yang ingin menjadi tujuan Bang Ridwan dengan membawa mahasiswa ataupun mahasiswi kehutanan di radio di siang hari ini? Baik. Jadi ada 3 mahasiswa yang magang program MBKM di Yayasan Palung khususnya. Jadi yang kalau si Elin ini sebenarnya stay-nya di Ketapang. Oke. Kemudian ada 2 lagi itu Noni sama Ria namanya. Itu bakal stay-nya di Kayong Utara. Jadi mereka akan membantu kegiatan yang ada di Kayong Utara. Nah, kemudian si Elin nanti mungkin membantu yang di bagian Ketapang ya. Karena bagaimanapun Yayasan Palung kan bekerja di 2 kabupaten ini. Jadi mereka itu dibagi ya. Dari 3 orang stay di sini 2, terus di Ketapang 1. Iya, betul sekali. Nah, kenapa ini perlu dikenalkan? Karena kita sudah mengenal tadi kan Bang Ege sebutkan di awal bahwa mengenal mahasiswa kehutanan. Kita pengen mengenal mahasiswa lebih dekat kehutanan ya. Nah, khususnya di jurusan kehutanan ya. Kehutanan di Untan. Nah, ya saya sendiri juga alumni dari situ gitu. Alumni dari kehutanan. Nah, tapi kan akan berbeda ketika mahasiswa yang benar masih kuliah dengan seperti alumni seperti saya memang sudah bekerja, udah melalang melintang lah di semua pekerjaan kayak gitu. Sebelumnya Bang Ridwan sendiri alumni tahun berapa di kehutanan? Saya angkatan 2014, selesai itu 2019. Oke. Jadi agak sedikit telat lah. Ya biasalah ya. Biasa. Karena kan ada praktik-praktik lain yang harus didahulukan ya. Waktu itu saya menyelesaikan S1 2019, kemudian waktu itu kan kalau kurikulum waktu belum kurikulum merdeka ya. Lupa saya nama kurikulumnya, tapi kalau dulu itu seingat saya di semester 6 akhir menuju 7, nah itu baru bisa magang. Oke. Nah, itu magang yang memang kita ngajuin sendiri
bisa di di instansi pemerintahan maupun di seperti NGO seperti kami. Nah, semenjak MBKM Kampus Merdeka ini mereka semester 5 sudah bisa magang gitu. Justru lebih awal ya dari kita dulu ya. Kayaknya sesuai dengan namanya ya, kayak Kampus Merdeka, artinya sepertinya mereka memerdekakan mahasiswanya biar mereka mungkin nggak bosen di di ruangan dengan proses pembelajaran di ruangan ya. Oke. Jelasin merekognisi mata kuliah yang memang seharusnya itu dilakukan pertemuan setiap hari dengan dosen ya kan. Tapi karena ada Kampus Merdeka jadi mereka lebih dikeluarkan gitu. Maksudnya dikeluarkan potensi mereka ya. Biar mereka tuh langsung terjun ke lapangan gitu, mengaplikasikan mata kuliahnya itu langsung ke lapangan. Nah, kayak gitu. Bukan hanya kayak teori menghayal gitu kan. Jadi mereka, seperti ini loh kegiatannya seperti ini. Biar mereka ada lebih banyak pengalamannya lah. Oke. Selain itu ada nggak Bang Ridwan tujuan seorang mahasiswa dibawa ke sini? Mungkin ada kegiatan yang akan diselenggarakan juga collab bersama mereka dari Yayasan Palung nantinya, mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya. Jadi mereka ini kan ada beberapa mata kuliah. Berapa Elin mata kuliah yang kamu ampu sekarang untuk semester ini? Sekitaran 9 mata kuliah. Nah, 9 mata kuliah yang terdiri dari berapa? 24 SKS? Iya. Ya, 24 SKS kan. Nah, cuman ada beberapa mata kuliah itu yang mungkin tidak ada di program Yayasan Palung. Nah, jadi cara mereka untuk itu ya mencari di luar. Misalnya kayak teknologi pengolahan hasil hutan kayu gitu kan. Itu kan Yayasan Palung nggak ada ya kan. Otomatis mereka harus cari keluar. Ya nggak apa-apa. Pokoknya selain mereka mengikuti semua kegiatan yang ada di Yayasan Palung, mereka juga harus sesuai target SKS-nya tadi, mata kuliahnya. Kan kita kan nggak bisa juga kan, kasihan juga kalau seandainya mereka ada target mata kuliah tapi ternyata nggak nyambung dengan program yang kita punya. Kan kasihan juga, nggak tercapai juga kan. Akhirnya nilai kan ini kan ujung-ujungnya nilai. Nanti keluarnya itu nilai untuk mereka kayak gitu. Tapi mungkin menarik ya, misalnya kan ada mahasiswa baru dengan pemikiran yang fresh mungkin ya. Mungkin bisa kita tagih apa sih, sekreatif apa sih mereka gitu ya kan? Iya, boleh. Mungkin menarik ya kan, karena beda generasi, beda cara pemikiran. Betul. Pastinya mereka lebih tahu lagi bagaimana beradaptasi dengan lingkungannya sekarang kan. Ya bisa dikatakan, maaf Mbak Elin, ini Gen Z apa? Gen Z ya. Udah termasuk Gen Z kan? Mereka lebih kreatif justru kan? Iya, harusnya lebih kreatif. Mungkin nanti kita bisa lihat dalam berapa lama magang di Yayasan Palung? 3 bulan. 3 bulan ya. Mungkin nanti selama 3 bulan ada ide ataupun kreatif mungkin ya yang bisa diajukan. Tapi bisa nggak seorang mahasiswa magang itu menyampaikan isi pemikiran mereka untuk program-program yang baik di dalam Yayasan Palung itu? Iya, menyampaikan ini ya pendapat. Sih. Jadi kalau misalnya mereka punya ide apa misalnya pengen ngajukan, saya boleh nggak membuat kayak biasanya kan kalau dulu zaman yang mahasiswa PPL ya, mereka kan membuat kenang-kenangan plakat atau plang. Misalnya mereka punya ide seperti itu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Nanti segala biayanya kan kita yang nyiapin, jadi mereka nyiapkan tenaga sama pemikiran aja kayak gitu. Tapi ya Bang Ridwan ya, kalau hanya sekedar plakat, tiang, pelang itu udah zaman dulu banget gak sih? Iya sih. Kadang ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya juga pernah melakukan hal-hal seperti ini, pernah datang ke desa-desa. Bang Age kuliahnya jurusan apa? Saya di Visipol. PPL juga. Iya, pernah juga. Saya ini ke daerah Hulu Pontianak. Sempat juga di sana, sampai dengan ke Sambas juga saya pernah ke sana. Berapa bulan kegiatan. Itu? Kalau di kami itu hanya sekitar 2 bulanan. 2 bulanan ya. Terus di situ kami hanya biasalah ya, namanya di lingkungan orang, hanya membawa bekas yang tidak seberapa, hanya membuat kebisingan aja di tengah masyarakat, dan ujung-ujung hanya membuat plakat dan lain sebagainya. Itu merasa membosankan sekali gitu ya. Kalau bisa ada inovasi baru untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ya, membuat apa yang benar-benar membuat mereka terkesan gitu ya. Betul. Ya itu pikirkan sendiri lah ya. Saya nggak bisa memberikan ide ya. Ya mungkin seperti itu bisa diinovasikan lagi karena zaman kan juga sudah berubah. Mungkin membuat kegiatan seperti apa. Kalau sekarang kan lebih cenderung ke teknologi, mungkin bisa ke teknologi kan seperti itu kan. Oke. Menarik ya Bang Ridwan ya. Ada lagi nggak Bang Ridwan yang ingin disampaikan terkait pengenalan mahasiswa kehutanan ini sebagai pengantar aja? Ya, saya pikir nanti kita akan lebih banyak berbicara dengan
yang bersangkutan langsung lah ya. Oke. Karena kan saya di sini hanya sebagai nganterin biar teman-teman di luar sana biar termotivasi juga bahwa ternyata kuliah di kehutanan itu bukan hanya ketika selesai, ketika kerjanya bukan hanya masuk hutan aja. Ternyata banyak. Nah, nanti mungkin bisa kita sampaikan juga bahwa peluang kerja di kehutanan itu bukan hanya kehutan. Itu yang paling penting tuh ya. Juga teman-teman saya banyak juga yang ada yang di bank, atau ada juga yang di sawit juga banyak sih yang di sawit. Nah, banyak juga pokoknya yang bahkan mereka buka wirausaha. Jadi sekarang kalau saya lihat kehutanan itu paradigmanya bukan masuk ke hutan aja, tapi mereka bagaimana membuat inovasi-inovasi baru. Ya, itu yang paling penting ya. Karena dikhawatirkan ya, mungkin ada beberapa orang yang mikir kuliahnya di mana kehutanan. Kehutanan mau ngapain nebang kayu? Iya. Saya ingat betul dulu tuh waktu awal-awal kuliah di mana kehutanan. Wah, udahlah tinggal di hutan, kuliah kehutanan lagi. Gitu. Mindset itu yang harus dirubah ya kan. Oke, kita back lagi ke Mbak Elin nih sebagai latar belakang mahasiswa kehutanan. Mungkin tadi juga udah diperkenalkan ya, namanya Elin Saputri, seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Ini pertanyaan penting dari saya nih, kenapa dari sekian banyak jurusan harus memilih kehutanan? Jadi gini Bang. Oke, bisa ceritakan pelan-pelan aja. Tarik nafas dulu ya. Oke, silakan Kak Elin. Dulu itu kan saya itu ke sekolah di SMA kan. Terus ada kakak-kakak yang penerima beasiswa WBOCS tuh datang ke sekolahan saya. Dan memang mungkin sekolahan saya itu ada kerjasama dengan Yayasan Palung dengan beasiswa ini. Jadi mereka tuh datang terus kayak sosialisasi gitu atau memberikan sosialisasi kepada sekolah kami. Pengenalan ya? Pengenalan tentang beasiswa ini. Jadi saya tertarik terus saya bilang sama guru saya, Bu, saya mau ikut beasiswa ini. Saya pengen kuliah. Kebetulan untuk kuliah saya tidak ada dananya. Terhambat oleh dana lah ya, keuangan lah ya. Terhambat oleh keuangan. Ya udah, kamu daftar aja. Ini syaratnya buat ini katanya. Setelah itu saya dibimbing oleh guru saya untuk membuat persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak WBOCS. Waktu itu SMA atau SMK? SMA udah kelas 3 berarti ya? Iya, kelas 3. Udah kelas 3. Oke, lanjutkan Kak Elin. Setelah itu kan di situ tuh saya tuh Bang ngikuti kegiatan beasiswa ini tuh banyak saingan saya dari teman-teman saya, ada sekitar berempat. Ya. Ada 4 orang yang juga ingin mengikuti beasiswa ini. Yang tertarik sama beasiswa ini itu ada sekitar 4 orang. Setelah itu saya ikutikan beasiswa ini sama teman-teman saya tuh. Jadi setelah itu seleksi nih kan, dari motivation letter sama karya esai. Kemarin itu karya esai. Sebelum kita sampai ke esai dulu nih. Kegiatan tesnya itu dilakukan setelah lulus apa sebelum lulus? Sebelum lulus. Yes. Itu kira-kira di bulan apa menuju ujian nasional? Sekitar bulan berapa ya? Bulan 1 gitu, 1-2 gitu lah. Karena kelulusan mungkin biasa di bulan 3, bulan 4 kan? Berarti dilakukan lebih awal. Itu yang melaksanakannya siapa? Langsung dari Yayasan Palung yang datang ke sana atau Kak Elin yang diundang ke kantor mereka? Iya, saya yang diundang. Datang ke kantor mereka. Tapi itu seleksi dulu. Kami itu membuat motivation letter sama karya esai dulu. Sebagai pengantar mungkin ya? Iya, untuk seleksi tersebut. Nah, kemudian ada tahap keduanya lagi, Bang. Tahap 1 udah lulus tuh? Iya, udah lulus. Kebetulan saya yang dapat gitu. Dari 4 orang? Iya, saya sendiri. Cuma sendiri? Gak ada saingan lagi berarti? Berdua. Iya, kemarin itu berdua sama cowok. Cewek cowok jadi ya? Iya. Bersaing lagi di tahap kedua? Iya, tahap kedua. Kemudian saya diundang oleh Yayasan Palung ke Ketapang. Soalnya kan dari Sungai Laure kan? Iya. Waktu tes yang pertama itu mengirimkan letter, apakah via online atau langsung datang ke kantornya? Via online ya. Terus yang tahap kedua langsung diundang ke kantornya? Iya. Langsung ke Ketapang berarti? Iya. Tahap keduanya bagaimana lagi? Nah, di situ tuh kami melakukan presentasi.
tentang karya esai kami. Lebih menjelaskan lebih dalam lagi tentang karya kami yang kami buat itu. Gimana perasaannya? Waktu itu campur aduk lah ya Bang. Nggak nyangka kalau saya dapat beasiswa ini. Terus sampai ke Tapang. Baru pertama juga kali ya? Iya Bang, baru pertama kali. Seperti kota. Saat ini. Galak gak orang-orang yang itu melakukan uji kompetensi? Tidak. Oh enggak ya. Orang-orang Palung tuh baik-baik. Oh baik ya. Oke. Terus hasilnya sudah presentasi dan lain sebagainya. Pengumumannya berapa lama lagi? Nggak lama sih, hari itu diumumkan. Hari itu juga diumumkan. Sorenya tuh udah diumumkan. Jadi ada beberapa orang tuh sekitaran banyak sih. Kami presentasi tersebut, kemudian sorenya udah keluar hasilnya. Oke, penasaran nih, kira-kira letternya tentang apa sih? Itu kalau motivation letter tentang diri saya. Diri kamu sendiri gitu ya? Kalau yang karya esai, nah itu tentang pencemaran sungai. Boleh deh, spill dikit apa tuh pencemaran sungai yang dijabarkan esainya? Jadi pencemaran sungai tersebut adalah sungainya diambil dari mana? Sungai apa? Sungai Laur. Sungai Laur, oke. Jadi di situ saya menjelaskan bahwa sungai yang ada di tempat tinggal saya tersebut bisa dikatakan sudah tercemar, Bang. Airnya keruh, banyak sampah. Biasanya kalau mandi di sungai pun suka gatal-gatal badan. Oke. Itu emang tanahnya tanah gambut atau tanah ini? Atau tanah yang memang airnya memang menguning? Atau warnanya memang keruh? Atau awalnya airnya jernih tapi lama-kelamaan jadi keruh? Itu tuh kalau tanah di sana tuh tanah biasa aja Bang, bukan tanah gambut. Awalnya airnya jernih? Iya, awalnya jernih dulu tuh kata orang-orang tuh katanya ikan-ikan itu nampak di sungai. Sekarang tuh kan banyak kegiatan penambangan emas tuh. Kayak mereka juga buang sampah ke sana. Lama-kelamaan airnya jadi keruh. Faktor dari limbah pabrik juga ya? Limbah pabrik juga. Terus apalagi faktor lainnya yang disampaikan dalam esai itu? Seperti pembuangan sampah. Kayak sawit ada nggak sana? Ada Bang. Pembukaan sawit juga mungkin ya salah satu. Iya, pembukaan sawit juga. Itu Sungai Laur itu seluas apa sih? Kayak Sungai Kapuas apa gimana besarnya? Tidak. Itu hanya memang difungsikan untuk ini masyarakat ya, kebutuhan masyarakat ya? Iya. Itu emang digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi mungkin sebagai air minum juga nggak? Oh enggak, hanya untuk mandi mungkin ya? Iya, hanya mandi untuk Bang. cuci-cuci bersih mungkin ya. Soalnya kalau untuk diminum tuh airnya tuh keruh. Kayak ada berpasir-pasir gitu. Kalau diinapkan tuh ada pasirnya. Kemarin balik ke Sungai Laur gimana kondisinya sekarang? Masih kah? Masih ya. Masih gelap airnya. Ada nggak nih program ataupun dari pemerintah setempat yang udah melakukan perbaikan terhadap sungai itu, atau bahkan ya udah sampai sekarang masih tetap gitu aja? Menurut saya belum ada lah Bang. Belum ada ya. Oke. Jadi dari situlah Kak Elin ini mendapatkan beasiswa WBOC tadi tuh ya. Iya, benar. Ketika udah dinyatakan diterima nih, gimana perasaannya? Antara takut. Kok takut? Seneng. Kok takut? Penasaran kok takut? Kan ini beasiswa Bang, jadi saya tuh harus lebih aktif, lebih giat lagi, harus lebih. Ya gimana? Karena di situ ada responsibility ya, ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab. Tapi kan itu sebuah motivasi harusnya. Iya. Ya, sampai sekarang kan udah berapa 5 semester di 2 tahun ya kan? Iya. Nah, nyaman nggak di kehutanan? Sangat nyaman ya? Oke, nyaman. Kalau di sana ngekos atau ngontrak atau ada di asrama? Di mana Bang? Di Pontianak? Iya. Kalau di Pontianak saya tinggal kebetulan ada saudara sekampung gitu, kayak teman tetangga gitu. Punya rumah di Pontianak. Jadi anaknya tuh juga sekolah dan seusiaan dengan saya. Jadi dia tahu saya mau kuliah kan. Ya udah tinggal di rumah saya aja katanya. Oke. Tapi itu saya juga bayar. Oh iya. Juga bayar. Karena sebuah bentuk inilah kita ya, bentuk apa namanya, kesadaran diri kita lah ya. Iya benar. Oke. Jadi ketika udah dinyatakan lulus dari Yayasan Palung, ketika itu udah merasa takut, merasa senang ya kan, semuanya campur aduk tuh ya. Terus untuk benar-benar meyakinkan diri, kadang kan walaupun kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi ketika udah dalam posisi itu kan ada keraguan tuh Mas itu.
Gimana cara melawannya pada saat itu? Adakah support dari orang tua atau bahkan orang tua tidak support atau bahkan ada kendala apa ketika kamu berani memilih pilihan kamu itu sendiri? Nah, kalau untuk itu ibu saya, Bang. Kenapa Ibu itu? saya selalu support. Ayo Lana, ke tinggi. Dari keluarga kita itu kan nggak ada yang sarjana. Dari keluarga, iya. Bukan hanya dari ibu saya. Dari keluarga. Ayo Lalin sekolah, datang kuliah gitu. Bang? Soalnya dari keluarga kami tuh juga nggak ada yang sarjana. Jadi semua keluarga tuh ini tuh kesempatan besar buat kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke. Berarti semuanya support ya? Ya, support. Oke. Jadi semua itu udah kamu persiapin, pakaian kamu udah packing tuh ya? Iya, udah. Dan ngantarin berkas-berkas pun keluarga saya turun langsung ke Pontianak. Langsung ke Pontianak ya? Langsung ke jurusan fakultas? Iya, langsung antar-antar semuanya bantu saya. Sangat pokoknya luar biasa lah dukungannya buat saya. Itulah. Nah, itulah yang buat saya jadi semangat lah. Keluarga saya tuh mengharapkan saya jadi sarjana gitu. Jangan kecewakan mereka ya. Iya, itulah yang buat saya. Oke. Menarik ya, cerita yang menarik karena nggak semua orang loh mendapatkan kesempatan seperti itu. Jangan kamu sia-siakan ya. Ya, benar Bang. Ya, semoga nanti kamu menjadi orang yang sukses ya di Sungai Laur ya. Ya. Bangun desa sana, jaga lingkungan desa di sana ya. Ya. Semoga nanti mungkin kamu bisa menjadi orang penting di sana ya kan. Saya bisa mandang baliho kamu di sana. Mudah-mudahan saja amin ya. Semoga lah bisa lulus dengan baik nantinya. Kalau bisa cum laude ya. Amin. Oke ya, Kak Elin tadi tuh ya. Udah packing, udah persiapan semua, udah datang ke Pontianak juga ya. Kesannya pertama kali kuliah. Apa sih yang dirasakan? Pastinya dengan suasana yang berbeda, lingkungannya berbeda, pertemanan yang berbeda, jauh dari orang tua, semuanya campur aduk. Kalau pertama tuh, aduh takut. Seminggu pertama tuh, aduh rindu, pengen pulang ke rumah. Kok gini ya kuliah rasanya. Tapi setelah saya jalani selama 1 bulan loh, kok seneng ya di kota kan enak, tempat nyantai ada, orangnya ramai, makanannya juga banyak Bang. Oke, bervariasi ya. Bervariasi di sana juga. Saya kan kalau di kampung jarang ya dapat uang jajan. Kalau di Pontianak lancar. Jadi itu benar. saya senang. Kalau di kampung saya tuh jarang jajan. Kalau di Pontianak ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, tapi jangan sampai kamu berlebihan ya menggunakan uang kamu. Mungkin untuk sekarang nggak ada keperluan, tapi ketika keadaan mendesak kan kita nggak pernah tahu ya. Benar, jadi Bang. simpan uangnya, jangan terlalu berfoya-foya, oke? Dan alasannya yang lain nih selain memilih kehutanan, ada lagi nggak selain dari lingkungan di sekitar kamu, atau bahkan kamu memang suka dengan alam nih, atau bagaimana? Iya Bang, kalau itu tuh benar. Saya tuh suka banget sama alam. Karena kalau kita datang ke hutan-hutan nih kan, misalnya dari kota atau dari tempat rame-rame gitu, seperti saya hari ini datang ke sini, lah kok indah banget pemandangannya, rileks, jadi senang gitu, jadi perasaan lebih tenang, nyaman. Di Sungai Laur ada nggak sih kayak destinasi wisata untuk hutan gitu? Biasanya kan kayak ada hutan mangrove gitu ya kan, kayak gitu. Ada Bang, kayak Bukit apa tuh? Sinar Kuri. Itu kayak gimana sih pemandangannya? Ceritain aja biar saya penasaran. Kalau Bukit Kuri itu ya kalau sana tuh indah banget Bang dari atas tuh. Tapi kalau untuk manjat ke atas tuh, kalau dulu tuh kami dari desa kami naik ke Bukit Kuri itu jalannya tuh terjal lah. Susah. Tapi kalau udah sampai ke atas tuh di sana tuh juga ada sinyal kalau nggak salah di atas. Masih ke jangkau ya? Ada. Oke. Masih asri nggak? Asri. Masih asri ya. Itu masuk kawasan Gunung Palu nggak, Pak Ridwan? Enggak. Oh enggak kah? Enggak. Tapi kalau nggak salah masuk kawasan lindung sekarang Bukit Kuri. Oke. Tapi termasuk kawasan lindung ya, jadi nggak boleh sembarangan juga ya, karena masih ada habitat dan satwa-satwa di situ ya. Bener. Tapi nih Kak Elin, mungkin orang beberapa lah ya yang berpikiran, apa sih untungnya masuk di kehutanan? Apakah nanti lulus kerjaannya motong kayu? Apakah kerjaannya hanya bolak-balik keluar masuk hutan atau gimana? Kasih dong paham kepada pendengar yang mungkin yang belum paham ya. Biar semuanya bisa termotivasi. Mungkin ada anak-anak mereka juga yang baru mau lulus dan ingin melanjutkan perguruan tinggi. Mungkin salah satu pilihannya bisa masuk dengan kehutanan ini. Silakan Kak Elin. Nah, kalau itu tuh bener banget Bang. Biasanya orang-orang tuh kenapa masuk hutan, kenapa nggak dokter, kenapa nggak bidan? Suka sekali seperti itu. Saya juga awal-awalnya iya ya, saya kok kehutanan gitu, kayak masuk hutan, keluar masuk hutan. Tapi nggak juga lah. Sekarang saya jadi belajar banyak Bang. Di Yayasan Palung
nggak hanya ke hutan gitu, ada yang lain-lain yang diurusi. Apa aja contohnya? Seperti kegiatan mengajar. Nah, jadi nggak hanya masuk hutan, kita juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, terhadap sekolah-sekolah. Nggak masuk keluar masuk hutan. Mentah-mentah namanya hutan gitu ya, Iya, kehutanan gitu kehutanan, ya. jadi masuk kerjanya ke hutan. Justru itu adalah kerjaan yang mulia ya. Kalau kita nggak ada yang menjaga hutan kita, alam kita, mungkin sampai sekarang hutan kita akan rusak ya. Iya. Karena ada penambangan ya, baik itu ilegal maupun yang non ilegal gitu ya kan, bisa merusak alam. Contohnya tadi juga di sungai Sungai Laur yang memang sudah terkontaminasi dengan limbah-limbah pabrik ya kan, yang awalnya jernih, yang awalnya bersih, sekarang udah mulai kotor ya. Kalau nggak ada orang-orang seperti kalian, mungkin alam kita nggak tahu mau dibawa kemana ya kan. Bener bang, bener banget. Oke. Terus alasan lain apa lagi nih kamu rekomendasikan, kira-kira keseruan apa aja yang bisa kamu dapatkan ketika kamu masuk di kehutanan ini? Nah, kalau saya masuk ke hutan ini, saya tidak hanya berpaku belajar di di lapangan, tapi juga di lab. Ada lab sainsnya juga ya? Ada lab sainsnya juga, nggak berpaku masuk hutan aja. Kalau tentang habitat hutan itu sendiri, ada nggak yang difokuskan? Misalnya terhadap satwa-satwa yang ada di dalam ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam. Iya, ada bang. Itu menariknya di mana bagi kamu? Kalau saya tuh lebih tertarik kepada masyarakatnya bang. Kenapa tuh? Karena saya ingin menghimbau masyarakat tuh untuk melakukan pelestarian terhadap hutan, terhadap satwa, tumbuhan. Saya ingin seperti Bang Ridwan lah. Kalau saya itu lebih inginnya begitu. Sebagai influence lah ya. Iya. Sebagai orang yang menyebarkan informasi dan menyebarkan kebaikan ya terhadap lingkungan gitu ya kan. Oke. Tapi nih Kak Elin kan jurusan kehutanan yang bersanding dengan lingkungan gitulah ya. Masih buang sampah sembarangan nggak? Sekarang saya suka mikir, saya orang kehutanan ya. Iya. Pokoknya kalau ada sampah, sebisa mungkin saya bawa, masukkan ke tas, atau nanti nunggu ketemu kotak sampah baru saya buang. Oke, itu adalah kebiasaan yang baik ya. Oke, itu salah satu tugas ataupun fungsi dari seorang influence ya. Kalau kita nggak bisa untuk mengubah orang lain, minimal kita harus mengubah diri sendiri, dengan perilaku agar orang lain bisa terinfluence dan ikut dengan cara kita, gitu kan? Iya, benar bang. Oke, menarik ya. Yeah. Saya ingin menanyakan ke Bang Ridwan selaku orang dari Yayasan Palung gitu ya. Peran Yayasan Palung ini dalam mengelola WBEOC ini bagaimana dan mengapa Yayasan Palung ini bisa membuat program beasiswa untuk masyarakat-masyarakat yang memang berada di lingkungan Yayasan Palung itu sendiri, Bang Ridwan? Untuk beasiswa ini sendiri itu sudah ada sejak tahun 2012. Nah, itu angkatan pertama itu. Jadi dulu namanya bukan WBOCS, waktu itu masih BOCS, Bornean Orangutan Caring Scholarship atau Beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu berubah namanya. Karena ada buka lagi di ini Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Nah kan Kalimantan Tengah kan Kalimantan juga kan. Jadi dirubahlah West Borneo namanya kan jadi Beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan Barat kayak gitu. Nah Yayasan Palung bekerja sama dengan ini sebenarnya donor ya. Namanya donornya itu AURF Orangutan Caring Scholarship kalau nggak salah namanya. Itu presidennya itu namanya Pak Gary Sapiro namanya. Nah itu dari Amerika yang memang beliau itu memang udah melalang melintang di Indonesia. Bahkan istrinya aja orang orang Indonesia itu dari Surabaya istrinya. Makanya sampai bahasa Indonesia udah fasih banget lah beliau itu. Karena waktu itu awal mulanya itu di Sumatera sebenarnya beasiswa ini. Nggak ada di Kalimantan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, kemudian beasiswa ini kan orangutan itu kan bukan hanya ada di Sumatera aja, di Kalimantan juga ada. Nah, akhirnya melebarkanlah sayapnya Pak Geri ini, melebarkan sayap ke yang dituju utama tuh Yayasan Palung. Nah, Yayasan Palung diajak kerjasama bagaimana gitu kan, antara ketemunya lah pemilik Yayasan Palung dengan beliau langsung lah, dan akhirnya setuju tahun 2012 itu baru dibuka pertama kali beasiswa ini di Kalimantan Barat. Iya betul. Di Kalimantan Barat selain di
Kayong ataupun di Kabupaten Ketapang dan Kayong ada lagi nggak? Sejauh Kabupaten ini lain? belum ada. Hanya di Kabupaten Iya, Ketapang dan Kayong ya? Kayong Utara Oke. saja. Nah, itu kebetulan juga kerjasama dengan Yayasan Palung. Mm-mm. Nah, waktu itu 2 orang, Kak Rinta sama Risa. Pada tahun 2012 itu? Iya, 2 orang aja. Mm. Kemudian seiring berjalan waktu 2013 2 orang, 14. Nah, kebetulan saya juga alumni nih dari beasiswa ini juga. Itu 2014. Nah, Oke. itu waktu itu saya 4 orang. Berarti 2 tahun berselang dari awal pembukaan pertama ya? 4 Oke. orang terus sampai berlanjut sampai tahun ini 2024. Itu setiap tahun itu dimulai tahun 2017 kalau nggak salah itu diambil 6 gitu. 6 orang. Dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 54 mahasiswa Oke. menerima. Itu untuk kejuruannya sendiri apakah fokus ke hutanan atau bisa ke jurusan lain, fakultas lain? Kalau ketentuannya itu yang pertama dia siswa yang lulus SMA atau SMK atau MAN lah ya. Itu yang memang berasal dari Kabupaten Ketapang Kayong Utara. Hanya 2 kabupaten Iya. itu aja. Karena fokus kerja Yayasan Palung kan cuma di kabupaten ini aja. Itu mungkin salah satu alasannya ya waktu itu karena saya pun waktu masih kuliah juga kan. Terus yang kedua untuk jurusan itu sebenarnya dibebaskan untuk siswa memilih, yang penting bukan jurusan teknik sama kedokteran. Oh, oke. Kalau kedokteran itu ada di Sumatera tapi dokter hewan. Nah, itu memang ada beasiswa khusus tuh. Kalau di Kalimantan Barat itu selain itu boleh Kak. Ada juga yang di biologi kemudian, tapi mereka rata-rata memang ngambilnya nggak jauh-jauh dari lingkungan sih. Ada juga yang FISIP, hubungan internasional, ada juga di situ yang ambil jurusan. Nah, terus kemudian untuk IPK tadi kan si Elin bilang ada tanggung jawab nih. Kalau udah kita nerima mahasiswanya ada tanggung jawab gitu kan. Jadi kalau IPK-nya itu masih tergolong rendah lah, sekitar 2,75 aja. Kalau itu target paling bawah? Iya. Soalnya kalau KIP atau bidik misi itu kan 3,00 kan. Kalau kita itu aja. Nah, terus dia harus kuliah di Untan. Nggak bisa kuliah di kampus lain gitu. Dia harus kuliah di Untan karena tapi pada waktu itu 2012 sampai 2022 beasiswa Yayasan Palung ini sifatnya itu masih ilegal di Untan. Untan tidak mengetahui itu karena itu belum ada MOU, Pak. Belum ada MOU. Nah, karena begitu bergeser tahun udah pergantian manajer juga ya kan. Manajer kan ini kan kebetulan saya juga salah satu pengelola beasiswa ini juga. Barulah di tahun 2023 sampai 2024 dibuatlah MOU biar beasiswa ini tuh legal. Jadi baru-baru ini ya. Nah, terus makanya pada waktu itu Elin bilang ketika belum lulus sekolah sudah dapat beasiswanya dulu. Jadi saya pun sama, 2014 tuh sama. Jadi saya belum pengumuman lulus sekolah, ujian waktu itu kita masih ujian nasional ya, bukan. Sekarang kan sekolah aja. Ujian nasional itu kayak saya belum melakukan, belum lulus, tapi biasanya udah dapat duluan. Gitu. Oh, seperti itu ya? Karena seleksinya itu di awal bulan 1. Nah, tadi kan Elin jelasin ada 2 tahap. Pertama seleksinya berkas. Berkas itu dikirim ke boleh dikirim ke Kayong maupun yang di Ketapang kantornya. Nanti kita seleksi berkas kan. Dari misalnya 20 orang disortir, sisa misalnya 10 orang ya kan. Nah, kemudian tahap kedua itu wawancara. Nah, itu tadi yang mereka presentasi, menjelaskan motivasi letter dan karya esainya dan lain sebagainya lah. Nah, diambillah sesuai ini misalnya 6 orang. Nah, tahun Elin 2022 itu kalau nggak salah 2 Kayong, 4 Ketapang. Jadi yang 2 pada waktu si Elin ini 2022. Berarti ada 6 orang ya? Iya, 6 orang. Jadi yang 2 orang itu dari Kayong Utara, yang 4 orang dari Ketapang. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian karena waktu itu saya mengalami sendiri ya pada waktu itu. Saya udah dapat beasiswanya nih. Tapi masuk Untan itu kan seleksi lagi. Kita waktu itu jalur SN, SBMPTN ya kan? Atau jalur mandiri. Nah, terus waktu itu saya tes SNMPTN itu saya lulus. Yang jalur tanpa tes yang pakai rapor. Tapi jurusan mesin. Akhirnya saya mengundurkan diri karena nggak sesuai dengan beasiswanya nih. Waktu itu kan saya siswa ya, main sembarangan lah. Nah, terus kemudian saya jalur SBMPTN yang pakai tes. Nah, itu udah saya ngambil kehutanan. Tapi nggak lulus kan. Berarti beasiswa itu akan cair ketika kita udah diterima ke fakultasnya ya? Iya, betul. Nah, terus kemudian saya pakai jalur mandiri.
yang mandiri baru saya lulus di Untan. Nah, barulah saya dapat dua-duanya, kuliah di kehutanan, beasiswanya pun dapat. Nah, itulah yang menjadi evaluasi kami, kesulitan siswa juga. Nah, makanya pada waktu tahun 2023-2024 itu kita MOU dengan Untan dan kita mengambil siswa yang memang udah positif lulus di Untan. Nah, sudah yang terkonfirmasi lah ya. Makanya berubah kemarin, yang awalnya biasa kita awal tahun ini dirubah setelah mereka lulus ujian dulu, lulus sekolah, udah di Untan dah lulus, pastikan lulus. Nah, baru nanti jadi di Untan itu nanti ada banyak beasiswa kan, misalnya beasiswa bidik misi KIP sekarang ya, KIP, bidik beasiswa prestasi, beasiswa Bank Indonesia dan lain sebagainya lah. Dan termasuk terakhir adalah beasiswa WBOCS. Nah, jadi mereka nanti lulus nah, diseleksi lagi sama Untan. Jadi Untan sekarang nyeleksi Bang, bukan kami lagi. Nah, sekarang karena udah MOU jadi Untan yang nyeleksi. Jadi nanti mereka lulus jalur yang tadi SMBP ya sekarang namanya itu, yang tanpa tanpa tes tuh. Kalau dulu tuh SNPTN. Kalau kita kan SNMPTN namanya dulu, ribet banget. Bukan seleksi bersama tanpa tes lah saya pikir. Nah, jadi kalau misalnya mereka udah lulus, udah sesuai kabupatennya, Ketapang Kayong, udah sesuai syarat, udah berarti kita tawarin nih mau nggak ditawari beasiswa WBOCS kayak gitu. Nah, tahun ini 2024 itu 3 Kayong, 3 Ketapang. Yang 50-50 lah ya. Jadi tahun ini 2 orang itu Sukadana, 1 orang Sponti, yang 3 itu Ketapang Kota. Ada nggak rekapan beberapa mahasiswa yang udah direkap, yang udah didata, yang udah didapatkan beasiswanya? Kita totalnya tadi 54 ya, 54 mahasiswa sekarang. Semuanya dari 2012 sampai ya ada beberapa yang udah lulus juga kan, teman-teman yang udah lulus juga gitu. Nanti ya semoga sih beasiswa tetap berjalan ya. Itu ketika mereka sudah lulus dari fakultas masing-masing, itu apakah ada rekrutmen sendiri dari Yayasan Palung sebagai pekerja di sana ataupun kru di sana, atau bahkan mereka dibebaskan? Ya mereka bebas aja sih maksudnya. Ketika kuliah ya seperti biasa aja, tapi ada buat laporan juga, ada buat laporan yang sifatnya itu setahun sekali. Nah, kemudian yang ini saya informasikan juga untuk adik-adik di luar sana lah yang mungkin mendengarkan juga, ketika pengen kuliah, ternyata ada salah satu beasiswa dari Yayasan Palung gitu kan. Nah, bahwa kita itu untuk pembiayaannya Bang, itu kan ada dana ya. Kan kita kan dapatnya itu dolar nanti dirupiahkan gitu kan. Nah, kita dapat dana itu enggak seperti KIP Bang. Kalau KIP itu memang besar karena dia punya biaya hidup ya kan, setiap bulan kan dapat mereka tuh. Terus biaya kuliah. Nah, kalau beasiswa ini dia hanya biaya kuliah aja. Jadi biaya uang kuliah, semester ya. Biaya kuliah, kemudian ada uang support buku, kemudian penulisan skripsi. Nah, itu dapat nanti. Di penulisan skripsi akhir juga mendapatkan ya. Diberi juga. Untuk dana riset lah gitu ya. Iya, karena itu kan perlu biaya juga kan untuk ngeprint dan revisi dan lain sebagainya. Jadi biaya hidup nggak dapat. Ya bisa dibilang beasiswa ini sebenarnya nggak besar lah, tapi bisa membantu. Bisa kan? Membantu meringankan mereka untuk dari segi daftar ulangnya kayak gitu. Nah itu. Ya karena ya itu bukan hanya sekedar sedikit, tapi kalau untuk orang yang benar-benar membutuhkan itu adalah hal yang suatu yang banyak pastinya ya. Iya, betul. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu sekali lagi ya. Betul. Oke. Jadi Pak Ridwan, tadi kan udah di sekitar 50-an orang kan sejauh ini rekapan dari 2012 hingga 2024. Kemarin berarti di awal tahun ini ya yang terbaru. Iya. Kemarin mereka lulus sekolah itu bulan 4 kalau nggak salah. Ya, bulan 3, bulan 4 gitu. iya Bulan biasanya 5 ujian nasional. Itu saya telepon satu persatu. Ada sekitar yang dari Kayong Ketapang yang udah diseleksi sama Untan itu kan mereka ngasih data ke kita. Nah, jadi kita kasih data, saya telepon satu persatu mereka tuh. Saya telepon alamatnya di mana, kondisi lingkungan, suruh motokan rumah. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini ada nggak yang putus? Oh, itu pasti. Ada kah? Apa namanya? Apa faktor apa sebenarnya yang mereka alami itu? Terkait IPK, Bang. Jadi dari tahun 2012 sampai tahun 2024 itu mereka diputus beasiswanya itu pertama IPK-nya nggak mencapai. Kita kan misalnya IPK pas semester pertama nggak nyampe 275. Kita kasih kesempatan 1 semester. Jadi hitungannya 4 tahun gitu? Iya, itu tetap 4 tahun. Semua beasiswa itu 4 tahun, nggak bisa lebih gitu. Nah kemudian karena misalnya dikasih kesempatan 1 semester nggak naik IPK-nya, ya sudah, artinya kita kasih peringatan dan ya paling yang pertama ya dikasih peringatan. Nah kalau misalnya nggak lulus lagi ya udah kita cari pengganti dia. Gitu. Terus jadi yang kedua, mereka dicabut beasiswanya gitu? Iya, terus yang kedua itu kadang mereka
berhenti tiba-tiba tanpa kabar. Makanya kenapa semenjak tahun 2021 sampai hari ini kita bertanda tangan di atas materai bahwa mereka harus menyelesaikan kuliahnya. Kalau seandainya mereka nggak menyelesaikan itu, kita minta dana yang selama diberi untuk dikembalikan. Oke. Kalau yang dulu-dulu kasusnya kayak gitu, jadi mereka udahlah, kita pun nggak ada apa-apa. Lagi pun waktu itu kan masih ilegal. Gitu. Iya. Berarti kan itu benar-benar bukan untuk menakuti mereka ya, tapi agar mereka termotivasi lah ya. Tanggung jawab karena kan banyak loh yang pengen beasiswa. Banyak banget. Nah itu makanya walaupun ini nggak sampai biaya hidup dikasih, tapi itu lumayan gitu. Ya saya sama Mbak Widya selaku manajer juga kemarin tuh sedang mengusahakan kalau bisa dapat juga biaya hidup. Kan tergantung donor lagi. Iya benar-benar. Ya orang mah mikir pasti gini ya, kalau orang-orang yang memang pengen benar ya. Yang penting bisa bayar semesteran dulu deh, makan udah nanti aja gitu ya kan. Sayang banget kalau memang udah dapat terus disia-siakan gitu ya. Iya betul. Aduh, sayang banget. Oke deh ya Mbak Ridwan ya. Tadi kenapa alasannya dibuat beasiswa WBOC ini, karena memang salah satunya sejarahnya itu merupakan bentuk kolaborasi ya. Iya. Yang awalnya memang nggak ada di Kalimantan ya, khususnya di Ketapang dan Kayong. Yang awalnya itu malah di luar daerah. Terus mereka ada potensi karena di sini juga ada hewan langka, orangutan ya kan. Jadi bisalah kedengaran sampai ke sini gitu ya. Dan beruntung banget ya salah satunya Kak Elin ini bisa mendapatkan beasiswa itu, dan hari ini udah di semester 5 di 2 tahun berjalan ya. Alhamdulillah semuanya ya. Jadi nih Pak Ridwan, langsung aja kita konekkan antara Yayasan Palung dan juga mahasiswi kehutanan ini. Kan ini Kak Elin ini kan seorang mahasiswa dari program kampus ya, Merdeka Belajar Kampus Belajar tuh kan. Bagaimana ini bentuk koneksinya antara kampus dan juga Yayasan Palung sehingga bisa menerima mahasiswa dari MPKM ini Bang Ridwan? Karena kita sudah ada MOU dengan Hutan ya kan, terkhusus mahasiswa WBOCS ini kita memang diutamakan untuk kalau magang di Yayasan Palung itu lebih diutamakan ketimbang mahasiswa yang di luar WBOCS. Karena kita sudah memberikan dana ke Untan terkait program MBKM ini. Nah, makanya kenapa Yayasan Palung mau menerima MBKM. Kan sekarang banyak tuh, termasuk ada juga di KPH Kayong, FFI, banyak lah sekarang instansi-instansi pemerintahan juga banyak menerima program MBKM ini kayak gitu. Jadi untuk WBOCS ya bisa juga untuk melakukan MBKM di Yayasan Palung dengan ya pasti adalah SOP, aturan-aturan yang harus memang mereka di luar dari beasiswa WBOC ini ya, mahasiswa ada juga luar. Kemarin tahun 2023 itu ada mahasiswa di luar WBOCS itu, kawannya si Egi Yana namanya, itu dari Pontianak kuliah di kehutanan, dia ngikut Egi gitu magang. Karena kan kalau proses nggak tahu ya, mungkin Elin bisa jelasin proses daftar MBKM itu gimana, karena katanya mereka itu diletakinya secara acak. Bukan kita daftar sendiri. Ngajukan ke kampus. Nah itu saya kurang paham. Oke, nanti kita tanya sama bersangkutan ya. Gimana sampai soalnya tuh mereka tuh ada yang pencar tuh. Yang awalnya mereka pengen di Yayasan Palung dilempar ke Kapuas Hulu sana gitu. Jadi kayak mereka tuh dibagi-bagi gitu. Kalau zaman saya kalau nggak salah, semisal nih kita domisili Ketapang, justru kita nggak ditempatin di Ketapang. Oh gitu. Dilimpahkan ke daerah lain biar diacak. Jadi daerah lain datang ke kita datang ke daerah lain gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya, karena kan udah ketuwiran gitu ya. Ya mungkin itu aja sih Bang. Jadi terkait kenapa Yayasan Palung bisa menerima program MBKM, salah satunya tadi karena udah MOU. Udah kerjasama ya. Karena kalau ketika sudah melakukan MOU berarti ada beberapa program yang memang harus kita terima kayak gitu dari kampusnya sendiri gitu. Semisalnya nih bukan dari kehutanan, tapi dia tetap penerima beasiswa WBOC nih. Bisa nggak magang di situ? Bisa. Kemarin ada kok mahasiswa yang dari biologi ya. Tapi dia penelitian, MBKM penelitian. Oke. Itu dia melakukan penelitian tentang ikan kalau nggak salah. Tapi dimasukkan ke kawasan ini cabang Pantis itu. Oke. Menarik ya. Ya gitulah kira-kira ya gambarannya. Mungkin kalian yang tertarik di tahun depan mungkin ya Mbak Ridwan, bentar lagi juga kan awal tahun kan? Iya, semoga masih ada gitu beasiswanya. Karena kan itu tergantung donor kan. Kita kan juga nggak berani langsung bilang ada gitu. Oke. Semoga harusnya Mbak Ridwan lebih optimis ya, biar pendengar kita nggak duluan ya. Ya semoga aja ya di tahun depan ada ya. Siap-siap deh kalian belajar ya. Ya namanya kesempatan mah jangan sampai dilewatkan ya.
ya. Apalagi ini berbicara tentang gratis ya Pak Ridwan ya. Ya. Ya, siapa sih yang nggak suka dengan gratisan ya kan? Walaupun ya kalau kata Bang Ridwan tuh nggak ada uang makannya, nggak ada uang tambahan lah, tapi diusahakan ya kan? Ya cukup lah untuk kalian ya, minimal semesteran nggak bayar. Kadang kan kita yang dipikirin adalah uang semesterannya. Setidaknya biaya kuliah tuh nggak usah dipikir lagi. Iya, nggak usah mikir. Tinggal mikir biaya makan sama tempat tinggal. Terus kan di sana kita bisa lebih kreatif. Namanya di kota kan kita bisa aja bikin apa kek gitu ya kan. Ya cari kerjaan sampingan dan lain sebagainya. Itu bisa kok dilakukan ya. Karena saya juga lakukan itu dulu. Sama saya juga. Uang sampingan itu perlu ya. Ya kita harus meluaskan jaringan kita lah ya sebagai insan manusia yang memang bersosial gitu. Iya. Oke Pak Ridwan, terima kasih banyak ya tentang penjelasannya. Oke Kak Elin, tadi itu mungkin bisa dilanjutkan lah ya dari omongan Bang Ridwan. Bagaimana sih proses bisa ke daftar MBKM tadi itu? Ya kan program MBKM ini tuh memang udah ada di sekarang nih ya Bang, yang udah ada di fakultas, ada di Universitas Tanjung Pura. Jadi kami ini ngikutin aja kegiatannya, bukan kami yang mengajukan. Jadi kegiatan itu memang udah ada di kampus. Ini kan kurikulum baru. Tapi penetapan orang-orangnya seperti apa? Nah, kalau penetapan orang-orangnya tuh tergantung mahasiswanya yang mau daftar ikut MBKM atau kuliah reguler. Oke. Oh, ada dua pilihan. Iya, ada MBKM atau kuliah reguler. Oke, itu hitung-hitungannya seperti apa? Yang reguler ada berapa banyak dan juga ikut MBKM ini ada berapa banyak? Kan mahasiswa di Fakultas Kehutanan itu sekitar kalau tidak salah angkatan 2022 itu sekitar 400 lebih lah. Jadi kami angkatan 2022 karena udah masuk semester 5 dan ada MBKM. Nah, sebagian mahasiswa nih banyak yang tertarik ikut MBKM Bang, dan ada juga yang tidak mau. Oh, ada juga yang nggak mau ya. Jadi ikut kelas reguler. Oh, ikut pelajaran seperti biasa Iya. berarti ya. Ada berapa tuh yang nggak ikut? Tahu nggak? Kalau yang ikut tuh sedikit. Yang ikut apa? Yang nggak ikut MBKM. Oh, yang nggak ikut MBKM. Kalau yang ikut MBKM banyak. Sekitaran 200 atau 300-an lah. Oke. Tahu nggak sih mungkin ada temennya nggak yang nggak ikut MBKM? Ada. Apa alasan dia? Penasaran saya. Kan dia tuh katanya IPK dia juga agak kurang, kan ada syaratnya juga Bang. Kalau MBKM itu ada syaratnya, minimal kita IPK-nya 3. Oke. Ya. Oh, wajar ya. Oke. Salah satunya itu ada gak alasan lain? Nah, dan katanya malas katanya lebih baik di kampus belajar katanya. Kalau di sana kita kan nggak belajar, kerja. Tapi kalau pikiran Elin ya sesekali juga buat pengalaman kita. Salah sih sebenarnya pikiran seperti itu ya. Iya. Ya namanya kita udah lulus nanti kan pasti turunnya ke lapangan juga. Ini kan sebagai ya kayak orientasi lah bagi kalian Bang, ya kan. Benar. Apalagi macam seperti Elin ini kan jarang ya keluar dari kampung, baru aja ke Sukadana aja baru 2 kali ini. Oke. Dan dia baru pertama lihat pantai. Iya, baru pertama kali. Iya, baru pertama kali lihat pantai. Kapan kamu ke pantai? Kemarin pas 2 minggu. Siapa sih yang bawa kamu, yang ngajak kamu? Itu Rianti, teman sesama yang ikut MBKM. Dia memang stay di sini. Iya, orang sini. Oke. Dia sempatkan buat Elin ikut ke pantai. Aduh, ya apa rasanya lihat pantai? Wah. Sebelumnya pernah lihat pantai belum? Pernah, tapi cuma kayak di video-video atau TV. Kalau secara langsung belum pernah. Aduh, itu seneng banget, Mbak. Wah, seru. Jujur saya shock sih kamu melihat pantai hanya dari video. Bener Bang, kayaknya dia nih waktu SD sampai SMA kayak bener-bener di dalam. Iya, kayak stay di dalam ya. Ke kota. Apakah alasannya karena nggak ada yang ngebawa kamu pada waktu kecil atau bahkan ya ada alasan lain? Ya kan keluarga tuh Bang sibuknya kerja ya. Memang nggak ada, kami tuh kayak memang nggak ada pergi kemana-mana. Dan kalau saya pun biasanya kan kalau udah SMA tuh kawan-kawan ada yang jalan-jalan keluar gitu. Kalau saya, dan kebetulan kawan-kawan pun yang cewek-cewek di kampung tuh cuma sedikit. Oke. Nah, kawan-kawan pun rata-rata anak rumahan. Jadi kami tuh nggak jalan-jalan keluar gitu. Jadi selama ini ketika kamu di sana lah ya, dari kamu kecil sampai SMA lah ya. Ya. Liburannya kemana? Jarang liburan Bang, paling di rumah. Adakah destinasi yang dikunjungi lah minimal? Ada ya, Bukit Kuri ada. Kalau Bukit Kuri ya pernah sih. Bukit Kuri pernah. Itu di kampung sendiri. Iya kan? Satu kecamatan. Kalau di luar tuh hampir memang enggak pernah lah Bang. Jadi kalau lihat tempat
destinasi wisata yang ada di tempat lain tuh kayak excited. Oke, kemarin ke pantai memori HP udah penuh belum foto-foto? Belum. Menarik ya, aduh, karena itulah ya kan nggak semuanya orang bisa ada kesempatan menikmati Iya, alam ya kan ya. Ya, itulah alasan saya juga mau kuliah. Jadi saya Iya, bisa iya. melihat dunia luar. Iya. Sekarang saya udah bisa ke Dana, ke Tapang, kemana-mana. Oke. Senang, Bang. Sekarang kamu di Pontianak udah seberapa nyaman sih? Mungkin 70%-an lah. Oke. Masih. Apa? Kurangnya apa? 30%-nya karena apa? Karena kalau di Pontianak tuh kan kayak makan tuh biasanya dimasakin orang tua. Oke. Ya, makan masakan yang khas-khas di kampung tuh. Kalau di Pontianak tuh kan kayak ayam geprek, rata-rata ayam geprek beda rasanya. Emang kesukaannya di rumah apa? Biasanya sayur masam pedas, Oke. pucuk ubi tumbuk, Oke. ya rebung. Emang nggak pernah dikirimin? Enggak. Kayak makanan pengen kangen makanan ini dong. Lah kan Boleh kirim nggak gitu? Pernah nggak? Tapi pernah nggak ngomong kayak gitu? pernah. Nah, Nanti nunggu mama ke sana. oh, tapi nunggu orang tuanya ke sana. Iya. Oke. Itu orang tuanya ke sana berapa bulan sekali atau berapa setahun berapa kali deh? Selama Elin kuliah cuma baru 2 kali, Jak. Aduh ya, pasti rindu banget ya. Iya, rindu banget, Bang. Kamu lebih dekat sama mama kamu apa atau bapak kamu? Mama. Oh, mama ya. Iya. Dekat banget tuh ya. Iya. Kadang mungkin tempat cerita juga Iya, ya. bener, Bang. Kayak dah jadi bestie. Tapi cerita-cerita. teleponan lancar nggak selama di sana? Lancar sih, tapi seminggu sekali, Jak. Soalnya jarang juga bagi cerita-cerita tentang kuliah gitu. Takutnya kebeban ke mereka. Oke. Biar saya sendiri gitu. Ya karena kan takutnya dia khawatir ya Iya, kan. dia khawatir. Ya namanya kuliah pastinya ada beban pikiran di situ ya kan. Iya. Belum lagi ini ada kegiatan lain dan segala sebagainya kan. Tapi nggak terhalang oleh sinyal mah kan ketika nelpon. Aman mah kan. Enggak sih, Bang, terhalang juga. Karena kan di kampung saya itu sinyalnya susah. Biasanya kalau lah susah, Mak, susah sinyal, nanti aja ya. Agak putus-putus gitu Iya, ya. agak putus-putus. Oke ya, tapi ya sering-sering kabarin lah ya, apalagi kamu wanita ya kan. Ya semoga aja lah semuanya berjalan dengan baik ya. Kamu juga harus yang rajin belajarnya di sana ya, karena Iya. ya kamu bisa membanggakan orang tua kamu sendiri di sana, dan kamu juga bilang di keluarga kamu hanya kamu sendiri yang bisa menempuh perguruan tinggi dengan adanya beasiswa WBOC ini ya kan. Iya, bukan hanya untuk membagikan orang tua sih, Bang. Karena saya udah dapat beasiswa ini harus bertanggung jawab sampai selesai. Iya. Ya kurang lebih mungkin kamu mentok-mentoknya 1,5 tahun lagi atau di 3 tahun kamu udah bisa lulus ya. Ya, kemungkinan. Iya, target deh. Target ini sampai berapa? 4 semester lah. Oke. Untuk mata pelajaran sekarang aman semua nggak? Aman. Ya. Apa sih pelajaran favorit kamu di kehutanan? Rata-rata saya suka semua sih, Bang. Apa ya, satu aja deh, satu yang lebih spesifik Mata gitu. kuliah yang ya kalau saya yang berkaitan dengan masyarakat lah. Oke, apa tuh? Tahu nggak nama ininya? Apa nama pelajarannya, mata pelajarannya? Mata kuliahnya. Iya. Ada kehutanan masyarakat. Nah, jadi kalau kehutanan masyarakat tuh belajar tentang adat istiadat masyarakat. Kebiasaan masyarakat Iya. ya. Oke. Di situ ada juga pendekatan kepada masyarakat. Iya, gitu benar, ya kan? Bang, ya. Oke. Ada nggak yang udah diterapin? Belum ya, mungkin nanti ketika udah lulus deh ya. Karena kamu menjadi influence nanti nih ya. Kamu juga seorang lulusan kehutanan, pastinya membawa embel-embel alam di belakangnya. Iya, ya kan? benar, Nah, Bang. itu yang harus kamu benar-benar tekuni deh ya. Jangan sampai itu hilang. Itu kan merupakan darah kamu, merupakan sejarah kamu juga, merupakan basic kamu juga di sana tuh ya. Oke, berbicara tentang alam tadi tuh ya. Kamu kan mahasiswa kehutanan, melihat kondisi hutan ataupun alam yang memang sudah kamu jajaki ya, dari Pontianak menuju Sungai Laur sampai ke Kayong sampai ke Ketapang. Kira-kira pandangan kamu terhadap lingkungan kita ini gimana sekarang? Cukup prihatin, Bang. Apa? Prihatin kenapa? Nah, kan kalau di tempat saya tuh rata-rata di sana tuh jarang pohon, banyaknya sawit. Dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Banyak juga orang nebang-nebang pohon. Kayak pemburuan hewan-hewan yang ada di sana tuh.
Jadi kamu merasa bahwa lingkungan kita ini sudah tidak baik-baik saja Iya gitu. benar Bang. Padahal kan kalau hutan ini tuh memberikan banyak manfaat seperti tempat tinggal satwa, memberikan hawa yang sejuk, menjaga ekosistem. Nah kalau udah dialihfungsikan lahan ke sawit tuh kata orang yang setahu saya tuh jadi lahan tersebut tuh rusak. Tapi bagaimana jika ada yang berpendapat seperti ini? Mungkin sawit bisa merubah lingkungan kita menjadi buruk, tapi di sisi lain itu juga menambah dari segi ekonomi masyarakat. Gimana kamu menanggapi itu? Sebagai mahasiswa kehutanan nih. Kalau saya menanggapinya, iya memang benar Bang. Rata-rata kalau sawit tuh lebih berhasil daripada hutan. Iya, gitu. kalau dari segi ekonomi ya kan? Iya dari segi ekonomi. Tapi menurut saya dari sisi fungsinya hutan itu lebih baik ditanami pohon. Karena itu juga akan berdampak pada lingkungan kita. Kalau sawit itu kan kayak cuma menghasilkan uang tapi nggak bisa menjaga ekosistem kita. Nah bisa menyebabkan longsor kan. Terus ada nggak nih alternatif lain buat kami masyarakat agar ya kami ini mendapatkan suatu keuntungan secara material lah? Ada gak sih solusi dari kamu sebagai mahasiswi kehutanan? Ya kan ya namanya masyarakat kan mereka nggak mikirin tuh ya udah deh alam rusak aja, yang penting dari segi ekonomi keuangan bisa untuk membiayai kami gitu kan. Ada tuh masyarakat yang berpikir seperti itu. Saya sih Bang, menurut saya ya kita bisa mencari alternatif lain, misalnya memanfaatkan hasil hutan tersebut. Tapi kita juga melakukan perbaikan terhadap hutan. Salah satu contohnya apa? Ya kalau menurut Elin mungkin membuat kerajinan. Ya membuat kerajinan. Jadi kalau misalnya hasil hutan itu kan dibuat secara manual tuh harganya mahal. Nah jadi kalau mereka mungkin membuat kerajinan dari hasil hutan bisa menghasilkan uang dan pasti mereka akan berpikir untuk menjaga hasil hutan tersebut. Gitu. Jadi kan ada kebalance gitu ya. Iya. Selain memanfaatkan hasil hutan juga bisa melestarikan hutannya gitu ya kan. Iya. Oke ya. Ya nanti mungkin bisa dikonsentrasikan lebih tinggi lagi ya ketika kalian Elin lah ya lulus nanti. Kira-kira apa sih yang ingin menjadi program unggulan kamu di sisi lainnya kan? Kalau nanti Elin udah terjun di masyarakat pasti ada melihat peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Masyarakat kadang tidak memikirkan lingkungan, hanya fokus kepada apa yang mereka hasilkan ya, karena yang namanya keuangan, kebutuhan itu lebih di depan kan. Ya Iya, seperti benar, kita tahu ya, uang ya everything lah segalanya ya. Tapi nanti Elin ketika udah di lapangan, udah terjun, udah kerja, pasti Elin memikirkan hal itu. Berikanlah solusi terbaik kepada masyarakat, terutama di kampung Elin sendiri ya. Nanti mungkin sebagai orang apa di sana Elin bisa ya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hutan kita semakin hari semakin tergerus. Ayolah kita rubah dengan cara alternatif lain ya. Mungkin Elin bisa lebih fokus itu nantinya karena Elin juga membawa titel di belakangnya sebagai orang lingkungan, sebagai orang kehutanan gitu ya. Iya benar. Ya mungkin itu aja yang mungkin ya sekedar pengingat aja lah ya, karena Elin juga masih baru, masih berproses, masih panjang perjalanannya. Mudah-mudahan menjadi orang yang terkenal nanti ya. Oke, ada lagi nggak nih dari Elin terkait melihat kondisi kehutanan kita yang sekarang ini dari sisi lingkungan yang memang udah rusak ditanami sawit? Terus Elin mandangnya seperti apa lagi? Mungkin dari sampahnya, mungkin dari faktor cuacanya yang berubah-ubah mungkin, atau dari apanya lagi nih? Kalau melihat kondisi lingkungan kita seperti sekarang, saya ingin Bang untuk berkontribusi untuk melakukan aksi-aksi perlindungan seperti mungkin sosialisasi untuk diri saya sendiri, tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Mulailah semuanya dari diri kita sendiri ya. Oke. Untuk di rumah udah ada pulang ke rumah belum? Kemarin sudah. Kemarin. Oke. Terus kalau di rumah tuh gimana bentuk edukasinya? Kan Elin juga kan berlatar belakang kehutanan nih ya. Jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih penyampaian kepada lingkungan sekitar aja deh gitu? Kalau untuk itu bisa dikatakan saya hanya bilang Dek jangan buang sampah sembarangan. Ya dari lingkungan keluarga kamu aja deh ya. Kalau lihat pemandangan tuh jadi sulit kata saya. Jadi kayak nggak enak dipandang. Juga kalau sampah itu banyak kan
bisa menyebabkan banjir juga, Bang. Tapi yang ingin saya tanyakan, di lingkungan Elin sendiri di Sungai Laur itu masih ada ini nggak, pembuangan sampah sembarangan nggak? Atau di sana ada penumpukan sampah nggak? Kalau di kota-kota besar kan pasti ada penumpukan sampah. Untuk di Sungai Laur sendiri, untuk sampah sendiri masih bisa kehandle nggak? Iya, masih bisa dihandle, Bang. Tapi kebanyakan masyarakat juga ada yang buang sampah sembarangan kayak ke sungai. Nah, itu yang berbahaya tuh ya. Iya, tapi ada sih alternatif dari desa tuh, biasanya kayak ngumpulin sampah-sampah gitu. Itu kegiatan per minggu atau gimana? Per bulan. Per bulan. Sebulan sekali. Biasanya sampah-sampah dari kampung tuh biasanya diangkut ke tempat pembuangan sampah. Untuk itu sih menurut saya kalau desa saya tuh cukup terkendali lah untuk masalah sampah. Itu yang melakukan gerakan itu seluruh masyarakat atau dibentuk kelompok-kelompok tertentu? Itu hanya petugas yang Petugas ya, ada komunitas lah ya. Iya. Oke. Dari desa. Jadi setiap bulannya pasti mereka melakukan aksi itu ya. Iya. Oke, mungkin nanti kalau ada kesempatan Elin ya, ketika ada event itu atau program itu ya bisa ikut nimbrung lah ya. Kan basicnya lingkungan kan, kehutanan kan, ya bisa lah ya ikut-ikut nimbrung di sana ya. Oke, Elin, ada lagi nggak yang mungkin ingin disampaikan? Nah, pesan yang ingin saya sampaikan buat generasi muda nih ya, Bang. Silakan. Nah, sama-samalah kita, saya kan juga generasi muda ya. Sama-samalah kita belajar lebih baik, lebih benar lagi buat berkontribusi untuk masyarakat, untuk lingkungan, seperti tidak membuang sampah. Nah, ini untuk kita yang akan mendatang. Karena mulai hari ini kita adalah generasi yang akan merawat untuk kedepannya. Untuk kedepannya ya, pastinya ya. Perjuangan kita untuk masa yang akan datang. Semua perjuangan kita adalah untuk masa depan ya. Iya. Karena kondisi lingkungan kita juga sekarang ya seperti itulah ya. Banyak sekali sampah-sampah, banyak sekali kondisi cuaca yang berubah-ubah ya kan. Dan juga lingkungan kita semakin hari semakin kotor karena banyaknya produksi-produksi ya, seperti sampah yang udah gak kendali. Mungkin di daerah kita mungkin masih bisa terkendali, tapi kalau udah di kota-kota besar banyak sekali tumpukan gunung sampah yang memang ya nggak tahu diolahnya seperti apa, nggak tahu tujuannya mau dikemanakan ya. Itulah benar, yang harus jadi concern kita bersama ya. Ya nanti mudah-mudahan Elin menjadi orang yang mengedepankan masalah lingkungan ya. Amin ya. Amin. Dan selalu berjuang di jalan lingkungan dan menjadi orang yang paling penting lah nanti ya di dunia lingkungan ya. Oke, Bang Ridwan, kita kembali lagi. Ya. Mungkin ada sedikit penutup dari Bang Ridwan. Jadi karena tema kita hari ini mengenal mahasiswa kehutanan, jadi tadi kata Elin ada sekitar 200 sampai 300-an mahasiswa yang sekarang sedang melakukan MBKM. Oke. Nah, pesan saya kepada kalian mahasiswa MBKM, aplikasikan semua mata kuliah yang kalian dapatkan selama kuliah reguler ya, selama di pembekalan yang sudah diberikan, lakukan dengan baik. Kemudian karena kalian hidup di kampung orang lah ya istilahnya, jaga sikap, adab. Nah, itu yang paling penting, nggak usah sembrono lah istilahnya gitu. Nah, terus kemudian yang paling penting juga nih, karena biasa program MBKM ini kan turun lapangan ya. Ketika turun lapangan ya adalah namanya uang makan, uang minyak tuh diberi. Nah, cuman kadang yang ingin saya sampaikan adalah jangan terlena dengan uang. Nah gitu, karena beberapa mahasiswa itu ketika ikut MBKM ada yang nyangkut nih, bahkan sudah selesai masa MBKM karena masih banyak proyek di setiap instansi atau NGO gitu ya. Jadi kayak dia masih dibutuhkan gitu. Nah jadi kesannya nanti jadi seolah-olah dia mengabaikan kuliahnya yang fokus harusnya utama yang harusnya dia udah balik lagi untuk kuliah, malah ikut proyek sana sini gitu, hanya demi mengejar uang gitu kan. Jadi kalau bisa selesaikan dulu lah kuliahnya. Nanti kalau udah selesai kuliah terserah kamu mau ngapain kayak gitu. Karena ada kasusnya tuh, sudah saya ingatkan juga, ada mahasiswa nggak usah terlalu terlena ikut ini proyek gitu ya. Terus akhirnya IPK-nya turun. Nah itu yang kita nggak mau. Kita fokus aja, Pak. Kalau fokus belajar. Ketika udah selesai terserah lah kalian mau kemana. Kalau udah selesai kuliah, selesaikannya sarjananya kayak gitu. Oke. Nah itu. Terus kemudian untuk masyarakatnya, nah Elin ini menjadi salah satu mahasiswa yang bisa dijadikan motivasi ya. Yang katanya tadi dia terisolir lah ibaratnya, nggak pernah kemana-mana. Terus berkat dari kuliah ikut MBKM jadi bisa kemana-mana gitu. Bisa melihat dunia lebih luas lah ya. Ya betul. Ini kan salah satu dia keluar dari zona dia sendiri kayak gitu. Nah terus kemudian
untuk orang tua juga Elin walaupun dari segi biaya mungkin dia bilang tadi kurang ketika kuliah, tapi orang tuanya sangat mendukung. Nah jadi ke depan harapannya kepada masyarakat yang punya anak gitu yang ingin kuliah, kalau bisa dukungan kepada anak itu diberikan. Iya, gitu. support yang paling penting support ya. yang paling penting. Karena gini, percuma juga dia punya biaya, dia punya otak yang cerdas, tapi kalau dukungan orang tua nggak ada, itu sakit juga tuh. Dia pengen banget kuliah, tapi orang tua nggak dukung. Nah itu sakit juga. Ada juga yang sebaliknya, orang tuanya nyuruh dia kuliah, anaknya nggak mau. Tapi kalau itu bagusnya, ya udah kamu mau ngapain, kerja, ya udah kisah kata-kata kasih modal gitu. Tapi kalau sebaliknya tadi kita pengen kuliah orang tua nggak dukung, ya sakit juga gitu. Jadi saran saya, pesannya juga kalau bisa disupport lah. Jangan membatasi ini ya anak juga ya. Betul. Karena anak juga baru bertumbuh perlu yang namanya memandang dunia yang lebih luas lagi ya kan. Kadang ada orang yang berpikiran masa sarjana pun banyak yang nganggur gitu kan. Nah, ya, jangan berpikir kayak gitulah kita. Oke lah, misalnya yang mohon maaf lah yang mahasiswa banyak nganggur, apalagi yang lulusan SMA kan gitu bahasanya. Jadi rezeki, kemudian pekerjaan itu kembali lagi pertama ditentukan oleh Tuhan ya kan. Yang kedua ya tergantung usaha kita. Nah gitu lagi, balik lagi yang penting kayak gitu. Itu sih pesan saya Bang. Oke. Selalulah bermotivasi untuk diri kita sendiri ya. Iya betul. Karena itu yang terpenting ya, semua itu nggak akan berjalan dengan mudah apalagi kamu tidak mau berusaha. Iya ya pasti namanya selama kita kuliah nggak semotivasi itu tetap ada, nggak seindah yang diucapin sama Elin tadi yang tapi pasti banyak rintangan-rintangan yang harus kalian selama 4 tahun tuh banyak banget rintangan yang harus dihadapi gitu. Jangan kalian berpikir kuliah tuh enak ya. Jangan lihat orang suksesnya aja. Ya, prosesnya itu yang enak ya dikirim tiap bulan ya gitu ya kan. Jangan mikirkan itu terus ya. Semua itu nggak seindah yang diucapkan kok ya. Tapi disitulah kalian belajar arti kerasnya hidup, arti sesungguhnya hidup ya. Seperti Elin tadi sebutkan bahwa program MBKM ini ada beberapa kawannya juga nggak mau ngambil ya kan. Padahal itu adalah kesempatan yang sangat-sangat besar sebelum kalian tahu dunia kerja itu seperti apa. Iya ya, beruntunglah kamu yang memang bisa mendapatkan kesempatan itu ya. Oke pemirsa, demikianlah ya perbincangan kita hari ini ya, walaupun tidak banyak tapi mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan intisarinya bahwa yang namanya perjuangan ya, di sini ada salah satu orang tersebut yang penuh dengan perjuangan, di mana dari awal mendapatkan beasiswa yang awalnya hanya bermimpi bagaimana bisa untuk kuliah, tapi nyatanya dia berhasil juga untuk menggapai mimpinya, sedang berproses dalam 2 tahun sudah berlangsung. Yang sebentar lagi mungkin menjadi seorang sarjana, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, Elin ya. Terima kasih Bang Ridwan juga. Ya, sama-sama Bang. Ya, kita akan berjumpa kembali tentunya ya di next kesempatan. Oke, Elin dan juga Bang Ridwan, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang Age. Ceritanya dari Elin sangat menginspirasi kita juga hari ini ya. Dia bisa melihat dunia yang sebenarnya. Bang Ridwan juga terima kasih banyak sudah membawa seorang yang bisa menjadi motivasi ya bagi anak-anak muda ya. Dan semuanya juga mudah-mudahan kalian bisa menikmati perbincangan kita di siang hari ini. Dan mudah-mudahan kalian juga anak-anak muda yang sedang mendengarkan perbincangan saya dengan Elin menjadi termotivasi juga ya bagi adik-adik yang mungkin di kelas 3 SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan perguruan tingginya ya. Jangan sampai kalian berhenti di sini. Jangan kalian ikuti kata orang, tapi fokuslah kepada diri kamu sendiri, karena yang menjalani bukan orang tapi diri kamu sendiri. Untuk itu saya akhiri program acara kita hari ini di hari Kamis 10 Oktober 2024 dengan tema mengenal mahasiswa kehutanan dengan narasumber kita Ridwan dari staf Yayasan Palung dan juga Elin Saputri selaku mahasiswi kehutanan dari Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak. Akhir kata pemirsa, saya undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Radio Kayung Utara selalu dengan cara mendownload aplikasi kita yang sudah kami siapkan di laman Play Store. Kalian juga bisa mengunjungi website kami di www.rkwfm.id karena di sana kami selalu update informasi tentang Kabupaten Kayung Utara dan juga kalian bisa mendengarkan live streaming kita secara langsung di sana. Jangan lupa untuk komen dan berbagi cerita juga di kolom komentar Instagram, TikTok, Facebook maupun YouTube kita yang bisa kalian cari di masing-masing platform dengan cara ketikan rkwfm.id. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, selalu berpikir positif dan sampai jumpa.